untuk persyaratan episode sendiri sebenarnya nggak susah aja sih. Sebenarnya harus ada motivasi dan kemauan. Dan untuk menjadi episode itu kita harus dituntut, harus punya empati lah. Maksudnya kita kan banyak sih bagian-bagian untuk episode sendiri. Ada yang di bidang kayak untuk orang-orang tua, apa yang lansia. Terus ada yang untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Terus ada yang di sekolah juga. Ada yang di kindergarten, di TK gitu. Terus ada juga yang episode yang untuk kayak di bidang lingkungan dan untuk kerja sama hewan-hewan gitu. Kalau kamu mau pergi silahkan. Aku pikirkan mereka bakal balik lagi, nggak mungkin pergi jauh-jauh. Beneran dia ngeluarin baju-bajunya, masukin ke koper, cus, ya cus. Dia udah nggak mau dengerin aku lagi. Tapi aku nelpon orang tuanya kan. Ini anak ini lagi susah, dia pengen pulang ke rumah orang tuanya, tapi orang tuanya kan nggak ngizinin pulang karena dia harus tinggal di tempat kita selama weekend itu kan, karena orang tuanya kan lagi liburan. Oke, jadi dititipkan di sana. Dititipin dan dia berantem sama temen yang ada di situ karena jarang ketemu kan ya, mungkin berantem lah di sana pas lagi makan, nggak mau dengerin omongan, ya udah pergi. Terus tapi akhirnya tadinya aku mau telepon polisi ya, aduh gimana ini ya. Terus sebelum aku telepon polisi dia datang lagi, terus dia bilang aku nggak tahu sebenarnya harus kemana, kata dia. Terus dia balik lagi. Alhamdulillah aku bikin balik lagi. Terus langsung aku peluk ya kamu tuh di sini dititipin sama orang tuamu ya, tapi karena mereka emang anak-anak yang susah, udah kognitifnya emang susah, terbatas, terus ya susah juga sih kalau untuk membimbing mereka. Banyak sih kejadian-kejadian yang lucu. Kalau sampai misalnya ribut sampai yang sama temennya misalnya bikin ulah, banyak pasti. Atau banyak karena kan kalau di tempat kita itu sistemnya kayak pedagogik ya. Jadi ada kayak aturan, kayak regelsnya. Nah, aturan ini kan harus diikuti sama semua anak-anak. Kalau mereka nggak ngikutin aturan ada konsekuensinya. Kalau konsekuensinya nggak dijalanin dapat strafel, hukuman. Dan mereka itu mau semau-maunya aja, kayak misalkan regel handy ya, aturan buat untuk mainan kayak media itu cuma 2 jam satu hari ya, 2 jam satu hari. Kadang ada yang nyumput-nyumput kan, megang HP, apa megang komputer, laptop, dan lain-lain, pokoknya media sosial gitu ya. Terus yang satu ngadu. Nah, karena yang satu ngadu, dimarahin lah yang satunya, udah jadinya kan berantem. Oke. Iya. Jadinya ya kata-kataan gitu lah ya, kayak anak kecil gitu lah kalau mereka berantem. Aturannya kalau misalnya ya itu kayak handphone misalnya ada yang ngelanggar, itu hukumannya apa biasanya untuk mereka? Biasanya ada time out. Ada time out, ya mereka harus masuk kamar, tapi biasanya nggak hanya satu, semuanya bakalan kena. Itu satu kamar berapa anak itu biasanya? Sekarang geset baru, aturan baru, sekarang satu kamar cuma boleh untuk satu anak. Nggak bisa double lagi. Bisa double, biasanya kan bisa sampai 2-3 kali ya, 2-3. Iya, kalau dulu itu masih bisa untuk double, tapi sekarang harus ada privat spare-nya. Iya. Oke. Nah, mereka juga berarti makan dan semuanya di sana dong ya? Iya, makan, kita ada catering khusus, dan setiap pagi itu makanan dianterin, kita cuma mendampingi mereka aja makan. Dan kebetulan yang di tempat aku yang misalkan korperli einschränkung itu yang nggak bisa bergerak itu jarang, cuman satu sih yang harus dikasih makan. Nah, dan itu kalau misalnya kayak gitu berarti kita kan harus mandiin kayak gitu, ganti baju kalau yang harus gantiin baju, pokoknya semua korperpflege harus kita yang bantu, kita harus unterstützung ya. Jadi harus membantu dan merawat mereka dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar, semuanya kita yang menangani. Iya. Suka dukanya apa aja? Yang lebih banyak suka, dukanya atau? Kalau pas awal-awal aku kerja di bidang ini banyak dukanya, karena kan kita harus beradaptasi pertama sama lingkungan di Jerman sendiri, terus tiba-tiba dari sebuah keluarga
masuklah ke sebuah yayasan yang besar, orang-orangnya banyak, pekerjanya banyak. Terus yang kita rawat itu juga orang-orang yang menurut aku udah punya pengalaman 1 tahun itu kurang banget. Jadi banyak menemukan hal-hal baru yang banyak aku nggak ketahui, dan itu susah banget buat beradaptasi. Terus belum lagi kerja sama orang asing kan kita harus dituntut disiplin. Ya. Terus kadang banyak hal-hal yang masih kita tidak mengerti dan kita tidak bisa bertanya karena keterbatasan bahasa. Ya. Jadi salah paham, Ya. jadi akhirnya berantem, terus mau masuk kerja jadi nggak enak, takut awal-awalnya karena kita nggak bisa mengungkapin pendapat kita ya, takut salah. Jadi serba salah lah, tapi setelah 3 tahun beradaptasi di Jerman itu semuanya berubah. Dan karena udah terbiasa ya jadinya. Terbiasa ya, udah terbiasa. Pokoknya kendalanya kebanyakan masalah bahasa aja sih, kalau masih terbatas gitu, makan pas pokoknya kita mau ngomong ini jadinya bingung ini. Kan? Bingung ya. Benar-benar. Terus kita mau nanya ini harusnya menanganinya gimana, nggak bisa kan mau nanya, jadinya cuma ngelihat gitu aja tiap hari, cuma memperhatiin, ngelihat orang lain kerjanya gimana, jadi kayak tertekan sendiri. Tapi kalau sama kolega nggak ada masalah kan? Kalau sama kolega gitu? semua orang itu beda-beda ya. Ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang respect sama Auslander, ada yang enggak, macem-macem lah ya. Tapi tergantung kitanya aja. Kalau misalkan kita itu jarang sakit, kita rajin kerja, yang mereka itu seneng banget sama kita. Terus kita semua akan dibantu. Misalkan kamu butuh apa, butuh TV, butuh ini, aku ada di rumah gitu. Tapi kalau mereka misalkan nggak ada, kalau kita nggak ada simpatinya sama sekali ya, mereka akan nyuekin kita. Jadi harus kita sendiri yang datang ke mereka, bukan mereka yang datang ke kita. Itu kalau prinsip tinggal di luar negeri kayak gitu. Jadi kita harus yang berani memulai dan bertanya. Jadi kalau kita misalkan di tempat kerja, aku dulu kan masih takut mau ngomong, jadi aku cuma diem aja. Nggak bakal banyak membuat perubahan. Betul, jadi harus aktif sih ya. Ya, jadi harus kita sendiri yang merubah mindset kita ya, kita harus berani, oke, aku sekarang butuh pertolongan, aku tanya sama orang yang kira-kira bisa nolong aku, oh mereka ternyata friendly sekali, baik banget. Ya aku menanti dari kamu, aku mau nanya kamu, aku kira kamu nggak butuh gitu kan. Bagus kalau kamu datang ke aku, jadi aku bisa jelasin lagi. Sebenarnya mereka tuh welcome dan senang kalau misalnya kita nanya gitu. Mereka juga bantu. Iya, karena mereka juga ragu-ragu kan kalau mau ngomong sama kita. Iya. Kadang kitanya juga segan. Kalau dulu aku pas awal-awal juga ya gitu, kalau mau nanya, aduh takut bahasanya itu salah gitu. Jadi udah takut duluan. Aduh takut salah ngomong gitu-gitu kan. Iya. Iya benar, pokoknya awal-awalnya itu ya merasa tersiksa sih karena semuanya baru ya, terus kita jauh dari orang tua, dulu juga masih jarang banget orang Indonesia. Aku mau tanya siapa 10 tahun yang lalu itu privilege sosial belum ada, masih kali 1, 2, 3 orang ya, 10 tahun yang lalu. Terus baru-baru sekitar 5 tahun yang lalu aja baru banyak datang dari Indonesia kan, karena visanya sekarang boleh dibuat di Indonesia dan bisa nyari stylenya dari Indonesia. Kalau dulu nggak bisa sama sekali ya. Kalau zaman 10 tahun yang lalu harus yang orang selesai oper baru bisa ikut kerja sosial. Tapi karena mereka banyak butuh anak-anak muda sekarang di Jerman, dan anak-anak muda yang di Jerman sekarang udah nggak mau ikut kayak pekerja sosial itu lagi, mereka lebih memilih ke luar negeri. Luar negeri ya. Iya, jadinya di sini nggak ada lagi orang-orang muda yang bisa dipekerjakan. Akhirnya ya oke lah, mereka bisa daftar dari Indonesia. Terus kadang Vorstellungsgesprächnya juga cuman lewat kayak Skype. Iya, zaman dulu masih belum ada Zoom, masih Skype gitu. Kalau nggak telepon gitu. Lama-lama berkembang jadi mudah. Iya. Dan sekarang udah banyak juga yang ngurusin di Indonesia, di mana-mana sekarang udah banyak, dan konsulat juga udah ngasih info juga kan yang banyak. Iya betul. Apalagi visum juga nggak sulit ya. Yang penting persyaratan ini bisa langsung. Iya. Sekarang juga udah banyak seminar-seminar kan di Indonesia tentang pekerja sosial, gimana cara ke Jerman, gimana cara studiren buat untuk kuliah, untuk pekerja sosial, mau au pair, semua udah banyak persebaran.
Iya, Mungkin ada tips yang buat teman-teman yang misalnya mau FSY ke sini, maksudnya kan langsung kerja gitu, punya iya. pengalaman, gimana itu tips-tipsnya mungkin? Tips-tipsnya persiapkan diri sebaik mungkin, belajar bahasa yang benar. Karena setelah sampai di Jerman itu semuanya nggak semudah yang kita bayangin, Ska. Kita datang ke sini semuanya itu beda. Di sini masak harus sendiri, apa-apa harus sendiri, dan orang lain itu nggak bakal nolong kita. Karena kita tahap awal itu harus beradaptasi benar-benar. Kalau di Indonesia mau beli makan juga gampang, apa-apa gampang. Terus di sini jam kerjanya juga lumayan ya. Jangan dikiranya pekerja sosial di Jerman, kerja di Jerman enak, dapat uang banyak. Enggak, sebenarnya uang yang kita dapetin sebagai pekerja sosial itu cuman uang saku. Ya. Iya, tapi memang kalau dirupiahin jadinya banyak ya. Tapi Ya. harus ingat juga kalau kita Biaya tinggal di Jerman, hidupnya. kita harus memikirkan biaya hidup di sini. Jadi sebenarnya kalau untuk pekerja sosial itu sebagai tahap awalan saja untuk memasuki jenjang ke atasnya. Maksudnya kerja sosial itu cuma dijadikan sebagai pengalaman kita aja, jangan mikirnya aku pengen kerja ke Jerman karena duit. Oh, itu susah sekali. Iya, Ya. betul. Iya, pokoknya karena kita di sini mikirnya kerja di Jerman enak, tapi sebenarnya realitanya beda kan. Orang-orang banyak tahu kerja di luar negeri, tempat tinggal enak, apartemen enak, dapat uang banyak. Tapi di sini kita harus berusaha hidup seperti orang yang tinggal di Jerman juga kan. Biaya hidup tinggi, apa-apa tinggi. Nah, masalah bahasa juga di sini kalau mau kursus gitu juga biaya ya loh. Tapi Dan kadang nggak ada juga sedikit yayasannya. biayanya juga. Gimana? Ya, tapi banyak yayasan sekarang yang udah menyediakan sekolah bahasa gratis juga untuk para pekerja Oke. sosialnya. Bagus. Iya, sekarang juga transportasi semuanya udah ditanggung sama mereka. Kalau dulu masih zaman aku EPS itu aku ngeluarin uang transportasi sendiri, beli buku-buku sendiri nggak diganti. Sekarang semuanya bisa dibantu sama mereka. Misalkan bilang aku butuh bahasa Jerman, aku butuh bantuan dan uangku cuman segini untuk les bahasa Jerman nggak cukup. Oke, biasanya mereka nyediain. Tapi tergantung yayasannya juga ya. Yayasannya ya, nggak semua ya. Iya. Dan sebelum ke Jerman untuk pekerja sosial itu kebanyakan di Indonesia kan banyak yang lewat agen-agen. Sebenarnya nggak butuh agen ya. Karena sekarang informasi semuanya udah jelas ya dari konsulat, syarat buat untuk menjadi pekerja sosial itu sedikit, sebenarnya cuma kontrak kerja. Nah, masalahnya untuk mendapatkan kontrak kerja buat ke Jerman ini yang lumayan susah karena kita harus menemukan triggernya dulu kan, itu kan yang bisa menyalurkan mereka untuk kerja di sini. Dan di Jerman itu kan banyak banget triggernya. Dan ada trigger yang nggak ngambil pekerja sosial dari luar, tapi ada trigger yang ngambil pekerja sosial juga dari luar. Jadi ya harus pinter-pinter milih aja. Kalau nggak tanya-tanya ke temen yang udah tinggal di Jerman gitu. Kamu dulu waktu pekerja sosial daftarnya dari Indonesia, apa kamu sudah di Jerman? Mereka mesti bakalan ngasih tahu juga. Kalau aku sendiri misalkan di sekolah aku, kadang setahun aku ngambil 3 anak pekerja sosial, ya. Dari Indonesia juga? Dari Indonesia ya. Karena kan kita di sini, di area sini kan punya Perain Indonesia. Jadi kalau di sini setiap tahun Regelmäßig datang anak-anak muda dan mereka bisa untuk membantu kita kan kayak mengembangkan budaya Indonesia karena kan kekurangan di sini. Iya. Oke. Iya. Pokoknya harus hati-hati deh kalau mendaftar pekerja sosial, jangan sampai kena tipuan agen. Mereka nggak tahu caranya gimana dan pengen cepet-cepet ke Jerman gitu. Udah kamu bayar aku aja sini, ntar kamu bayar segini. Dan kadang kalau aku dengar-dengar cerita dari yang mereka kesini gitu lewat agen, kadang, hah, segitu banyaknya uang yang kalian berikan untuk kerja di sini. Padahal untuk kerja di sini itu sendiri mereka harus mengeluarkan uang, tenaga. Dan tenaganya itu tidak bisa dibayarkan dengan uang. Kadang-kadang lebih banyak kerjanya daripada uangnya. Kalau dipikir-pikir, ya sebenarnya kerjanya lebih banyak daripada uangnya. Tapi kita di sini kan harus memotivasi diri kita sendiri. Tujuan kita ke Jerman ini untuk apa? Gitu. Kita mau kuliah ya harus sengsara dulu kan, mulai dari bawah. Nggak ada orang yang langsung mulai langsung ke atas kan? Iya.
Jadi harus Terus ya itu sih kadang-kadang kita dengan yang penting ke Jerman, yang penting oke, aku bayar dan mungkin sebagian orang juga nggak paham ya kalau kata mereka kalau sulit ini kerjanya sebutin berat, aja, ya iya, percaya gitu. Ya mungkin harus banyak informasi, cari-cari iya informasi harus yang harus benar. banyak informasi. Ya, Ya memang ada sebagian yang bilang ya kerjanya berat, tapi mungkin karena teman koleganya baik-baik gitu. Orang yang ditemuin baik-baik, jadi kan pekerjaan jadi ringan. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir untuk kerja di bidang sosial ini, ya lumayan berat. Apalagi kita kadang kebanyakan dari Indonesia lulus bachelor, ya. Tiba-tiba privilege sosial ke sini. Hah, kaget banget kan? Ternyata kerjaannya begini, sedangkan di Indonesia taunya ya enak-enak aja. ya, ya, Pas masuk ke bidang ini langsung, ya kaget lah. kaget ya. Kaget. Banyak sekali yang kayak gitu. Bukan hanya yang dari Indonesia aja ya, dari kayak Rusia, dari yang lain-lain yang udah aku kenal gitu, episode aja yang baru datang aja kaget mereka. Hah, aku nggak tahu loh ternyata kerjaannya seperti ini gitu. Karena aku dulu nggak dikasih tahu sebelum kesini. Aku Nah, taunya ini itu dia. sekolah buat untuk anak-anak cacat, kata dia. Jadi aku cuma mendampingi aja. Oh, ternyata beda sama yang mereka pikirin ya. Jadi benar-benar informasinya harus benar-benar A sampai Z tuh dipahami gitu ya. Jadi biar Iya, dikumpulin dulu. dikumpulin gitu. Iya. Terus untuk privilege sosial share, ya kalau misalkan mau ke Jerman sudah harus mempersiapkan diri jauh-jauh hari ya. Jangan misalkan dari bulan ini, misalkan bulan apa ini kita April, terus aku mau September ke Jerman, no go. Ya, jadi emang harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Misalkan 2 tahun sebelumnya udah mulai bahasa Jerman, Betul. dikit-dikit, terus entar 1 tahun sebelum keberangkatan udah mulai daftar-daftar, kan bahasa Jerman udah lumayan gitu loh. Udah mulai daftar-daftar, terus entar udah 6 bulan sebelumnya udah bisa mulai inilah cari-cari. Iya, jangan misalkan dari sekarang langsung besok. Kadang kan kayak gitu banyaknya. Banyak instan, pengen yang langsung instan. Iya, dan akhirnya kena lah calo. Oke, kamu mau ke Jerman, aku bisa membantu. Jelas membayar 25 juta. Ya, Padahal nggak itu kan segitu. sayang banget. Iya, terus pas sampai di sini bingung. Oh ternyata di sini ya duit segitu 330 cepet banget loh habisnya. Ya, itu kan cuma duit makan, akomodasi kan kadang udah ditanggung, udah dipotong, bersihnya sekitar 330 gitu ya. Tapi beda-beda sih setiap triggers ya. Pokoknya jadi anak kos di luar negeri. Iya. Tapi sekarang pengalamannya luar biasa. Ya, jangan khawatir, sekarang ini udah banyak sekali orang Indonesia di sini. Jangan takut. Jangan takut. Iya. Jadi setidaknya pekerja sosial itu untuk yang di bidang sosial itu cuman jalur lompatan untuk menemukan sekolah yang sesuai dengan ya kan. Iya, bisa Ausbildung, mau nanti kuliah gitu kuliah. kan. Ya. Jadi waktu yang kita punya itu dipergunakan untuk mencari informasi. Selama tinggal di Jerman juga untuk memudahkan adaptasi. Betul. Jadi nggak kaget kita. Ya. Benar. Terus sambil nabung juga kalau bisa nabung, bisa untuk nambah-nambah uang kuliah untuk membayar ini kan apa uang jaminan. Iya betul. Kalau butuh ya itu pasti kan biasanya. Iya, kalau misalkan mau kuliah ya selama masa kerja sosial dulu. itu ya nabung lah kan lumayan, misalkan setiap bulan bisa nabung 100 lah ya, kali 18 ya 1.800, sisanya nambah-nambah lagi. Benar-benar. Ya. Sangat jelas dan informasinya benar-benar jelas dan mudah-mudahan membuat motivasi buat teman-teman yang maksudnya pengen gitu. Mau ngapain setelah SMA? Mau ngapain setelah ini atau ini gimana? Iya, sekarang setelah kalau dulu kan anak-anak lulusan SMA nggak bisa ke Jerman, sekarang udah bisa. Sekarang banyak jalur mereka mau apa gitu kan ke sini. Udah ada agennya juga yang ngurusin sekarang di Indonesia. Kalau dulu kan cuman yang pertamanya au pair, terus kerja sosial. Nah untuk au pair ini biasanya anak-anak yang lulusan kuliah bahasa Jerman kalau dulu. Nah sekarang berkembang ya. Sekarang ternyata anak-anak SMA juga sekarang udah bisa langsung ke Jerman. Tapi ya itu mentalnya masih belum. Ya, jadi harus ya benar-benar dipikirkan.
Betul, bahasa dan mental sih sebenarnya yang Iya, pertama. bahasa dan mental. Jadi kalau misalkan lulus SMA, aku niat mau ke Jerman, berarti aku udah sebelum lulus SMA itu udah harus cari-cari lah ya. Jadi sampai sini nggak kaget kan. Tapi di Mikirnya sini jangan nanti, enaknya aja. iya. Tapi di sini nanti menyesuaikan diri secara otomatis sih. Hanya untuk masuk ke tahap penyesuaian ini juga butuh keberanian. Kalau kita cuma diem, nggak tahu apa-apa, kita akan dimanfaatin sama orang di sini. Dan bakal disuruh-suruh terus, kamu harus ini, kamu harus itu, kamu harus ini, kamu harus itu, dan akhirnya stres. Iya, betul-betul. Ya, karena masih kurangnya pengetahuan kan. Ya. Jadi malu bertanya, terus sampai sini, ya akhirnya tertekan, stres, ya udahlah, balik lagi. Betul. Harus kuat lah. Kuat. Betul. Iya. Betul banget. Cari temen yang banyak makanya. Biar nggak stres. Biar jadi kalau misalnya sewaktu stres atau apa bisa ngumpul atau setidaknya kita bisa apa ya? Ya apalagi kalau lagi pas lagi masa-masanya rindu misalnya, kadang kan kalau misalnya kita aduh pengen pulang, kadang-kadang kan mungkin ada sebagian orang yang nggak betah, yang tiba-tiba nggak betah pengen pulang gitu ya, carilah teman sebanyak-banyaknya di sini buat apa ya, jadi membuat rasa kita jadi motivasi, membuat motivasi juga karena kan bisa saling tukar pengalaman. Ntar mereka tanya, kamu di sana kerjanya kayak gini apa enggak? Oh beda gitu. Jadi kan bisa tuker-tukeran. Ada sisi positif dan negatifnya kan. Tiap tempat kan beda-beda. Jadi kadang kan oh ternyata aku kerja kayak gini udah parah, ternyata masih ada yang lebih parah lagi. Iya, betul, jadi kan jadi motivasi. Iya betul. Jadi masih ada yang lebih dari kita, yang lebih sulit gitu. Kan? Lebih susah ya. Kadang kan ada yang beruntung kan sekali masuk langsung dapat tempat kerja yang klimanya enak gitu ya. Alhamdulillah gitu kan. Ya. Ya buat teman-teman yang benar-benar mau bekerja di Jerman, mau sekolah di Jerman, itu kita harus benar-benar mempersiapkan diri baik-baik supaya kita di sini itu bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan di sini, orang-orang di sini, budaya di sini, dan banyak-banyak membaca buku tentang Jerman, tentang kulturnya, mentalitas orang Jerman gimana, terus banyak bertanya-tanya dan mencari informasi dengan teman-teman yang sudah tinggal di Jerman. Itu akan membantu sekali ya, masukan-masukan yang diberikan sama orang-orang yang udah tinggal di Jerman ini, membantu kita untuk memperluas wawasan juga. Jadi ketika sampai di Jerman itu nggak merasa kaget, karena kita udah tahu, oh ternyata kultur di sana kayak gini, terus mentalitas orang di sana kayak gini. Dan biasanya kalau langsung bertanya sama orang yang sudah tinggal di Jerman, itu kita lebih enak gitu loh. Beda sama membaca buku kan. Iya. Jadi harus dua jalur lah, buku sama bertanya sama teman yang sudah tinggal di Jerman. Terus kalau butuh apa-apa, cari dulu info sendiri, baru ntar misalkan nggak bisa, tanya sama orang yang udah berpengalaman. Begitu aja. Makasih banyak loh In, informasinya, share-share-nya, mudah-mudahan bermanfaat buat yang lain juga. Iya. Oke, terima kasih Windy. Terima kasih. Ya, selamat istirahat. Cheers.